Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2576 mengakui. Ini, Tuan Huasan tertegun. Pemandangan yang tiba-tiba membuat orang lengah. Berapa kali Dao Sutra dikandung, semua jiwa kembali ke alam semesta, benar-benar memusnahkan dunia. Dao Sutra hari ini benar-benar aneh, seolah-olah dengan spiritualitas, itu mengebor ke dalam tubuh manusia. Mereka yang menyadari Dao dalam kehampaan berdiri bersama dan melihat ke bawah serempak. Sepasang mata itu, tanpa kecuali, semuanya tertuju pada Ye Chen. Plot macam apa ini? Sangat tepat untuk menyadari Tao. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda lari dari kitab suci Tao, dan Anda lari, tetapi Anda terburu-buru ke dalam kehampaan spiritual di dalam tubuh esensi batu, ada beberapa makna. Sialan. Semua orang linglung, kecuali Yin Ming, yang mengertakkan gigi. Pangeran ke-8 pengadilan surgawi, awalnya berpura-pura lembut dan anggun, akhirnya mengungkap sifat aslinya dengan wajah yang mengerikan dan menakutkan. Kali ini dia turun ke alam bawah, dia datang untuk kitab suci Tao Huasan. Untuk mendapatkan kitab suci Tao, ayahnya tidak ragu untuk menukar harta abadi hanya karena aku mencintainya, aku ingin mengintegrasikan Taoisme ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bukan kebetulan, Dao Jing akan menjadi miliknya. Siapa sangka kitab suci Tao benar-benar memasuki tubuh roh batu, dan dia masih dalam kehampaan spiritual. Perasaan ini seperti pengantinku sendiri, yang dirampok pada malam pernikahan, atau jenis kesucian, sebuah roh batu kecil yang rendah hati, telah mencemarkan kitab sucinya. Membunuh, membunuh, membunuh. Yin Ming meraung di dalam hatinya, dan sulit untuk menahan niat membunuhnya terhadap Ye Chen. Mata peraknya yang cerah berlumuran darah, dan dia tampak seperti iblis pada pandangan pertama. Di belakangnya, reinkarnasi Sang Guan Yu mengerutkan kening, sudah mencium niat membunuh Yin Ming. Immortal Huasan, yang telah tenang, memiliki kilasan makna yang dalam di matanya. Dia pasti mengerti bahwa kitab suci Tao memilih tuannya sendiri. Tentu saja, ini banyak hubungannya dengan Ye Chen. Setelah penghargaan, saya tidak bisa menunggu untuk masuk ke dalam tubuh. Pilihan Master Kitab Suci Tao belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Ye Chen telah meletakkan gelas anggurnya, melihat ke dalam tubuhnya, dan bisa melihat sebuah buku peri ilusi, yang tampaknya tersembunyi di dalam tubuhnya, itu adalah Taoisme, dan beresonansi dengan Taoisme lainnya. Dilihat dari luar, ada tulisan suci misterius yang diubah, terjalin dengan Dao, mengelilinginya, memantulkan seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan abadi, seperti dewa, dan Dao bergema. Apa? Setelah hening beberapa saat, seluruh gunung Hua diledakkan. Semua yang abadi di langit virtual, seperti lapisan awan yang menutupi langit, turun dari langit, terutama yang abadi di istana surga dan iblis besar di alam bawah, yang paling bodoh mengatakan bahwa mereka telah berada di sini begitu banyak. Kali tidak pernah ada adegan seperti itu dalam diskusi Huasan tentang Taoisme. Sebuah kitab suci Tao yang baik menghilang dengan sendirinya, meninggalkan langit yang penuh dengan orang-orang dalam kehampaan. Minggir. Raja Iblis Banteng adalah yang paling marah, dan mendorong kerumunan, dengan sepasang mata banteng besar, penuh cahaya ilahi, dan dua tangan banteng besar, mencengkeram bahu kecil Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah. Oke, gadis kecil. Batu, Huasan Dao Jing. Keluarkan untukku. Itu masuk dengan sendirinya. Ye Chen mengangkat bahu. Jangan bergerak, aku akan datang. Raja Naga Banjir melangkah maju, mendorong Raja Iblis Banteng, merapikan lengan bajunya, dan meletakkan satu tangan ke tubuh Ye Chen, mengutak-atiknya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Belum lagi, dia benar-benar menemukannya, dan ketika dia mengulurkan tangannya, Dao Sutra sudah tergantung di telapak tangannya. Nakal. Raja Naga tersenyum dan menusuk Dao Sutra dengan jarinya. Tersenyum dan tertawa, kitab suci Tao menyebabkan asap kembali ke tubuh Ye Chen. Hei! Raja Iblis Banteng berhenti melakukannya, dia juga menyingsingkan lengan bajunya, meletakkan tangannya ke tubuh Ye Chen, dan menariknya keluar untuk kitab suci Tao. Kami di sini untukmu, apa maksudmu dengan bersembunyi? Sekali lagi, Taoisme diundang, ditangkap. Sama seperti pertama kali, kitab suci Tao tinggal di luar kurang dari sesaat, dan kemudian kembali ke tubuh Ye Chen. Kali ini, dia belajar menjadi pintar, menemukan tempat rahasia, dan menyembunyikan dirinya. Dao Jing secara sukarela mengakui dewa.
Raja Naga dan Raja Iblis Banteng saling memandang, dan kemudian mereka berdua memandang Ye Chen lagi. Satu iblis besar, satu menyentuh dagunya, dan yang lainnya memegang dua tangan, mereka mengelilingi Ye Chen, dan mengangkat batu kecil baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki, luar dalam, aku memperhatikan semuanya, tidak menyombongkan diri, bahkan pakaian dalam warna apa yang dikenakan Ye Chen, aku tahu dari pintu. Seperti mereka berdua, makhluk abadi dari alam atas dan monster dari alam bawah berkumpul satu demi satu, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, mengelilingi Ye Chen sepenuhnya. Huasan memiliki orang-orang yang luar biasa, dan kitab suci Tao pasti melahirkan kebijaksanaan. Kunlun True Immortal merenung. Dari kelihatannya kali ini, mungkin memang begitu. Peri Bixia tersenyum, cukup tenang. Mereka yang ditakdirkan untuk mengetahui Taoisme keluarga abadi tidak bisa memaksanya, kata Dao De Zhenjun sambil tersenyum, dan menatap Ye Chen, sebuah batu kecil, dengan pendapat berbeda. Jelas, dia ditakdirkan untuk berhubungan dengan Taoisme. Aku berkata, pejabat lama, apa asal-usul si kecil ini, tanya Tai Bai. Ini sangat misterius. Tai menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa Ye Chen adalah seorang penjahat, tetapi dia tidak tahu bahwa penjahat seperti itu dapat membuat kitab suci Tao Huasan secara sukarela mengenalinya sebagai master. Dalam ingatannya, dia tidak pernah melakukannya begitu banyak menunggu masalah ini, bukan kitab suci Taois yang waras, Ye Chen yang terlalu menakutkan. Bagus sekali, kenapa kamu tidak memilihku? Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan undangan, tetapi hal seperti ini terjadi, aku ingin memarahi ibuku. Dari segi penampilan, tidak ada penampilan, tidak basis kultivasi, mengapa memilih dia? Lebih banyak orang berkumpul, dan suara diskusi datang satu demi satu, terkejut, menghela nafas, mengklik lidah, keengganan, iri hati, semua jenis suara bercampur menjadi satu, seolah-olah mereka telah berkumpul menjadi gelombang. Adegan itu cukup eye-catching, mereka yang tahu itu Ye Chen, mereka yang tidak, mengira itu monyet. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam diskusi di Huasan menjadi penjaga monyet. Dikelilingi di tengah, Ye Chen merasa sangat tidak wajar, matanya membuatnya merasa kedinginan, seolah-olah dia akan dipukuli oleh geng di saat berikutnya. Di platform abadi di kejauhan, Yin Ming menahan amarahnya, lalu berbalik, menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Huasan yang sebenarnya, saya harap orang yang sebenarnya akan mengambil kitab suci Dao untuk istana surgawi. Apa yang dia katakan cukup dipelajari, bukan untuk dia, tetapi untuk surga, jelas dia ingin menggunakan kekuatan untuk menguasai orang lain, tujuannya jelas, kitab suci Tao, surga saya akan ditentukan, dan saya harus memberi jika saya memberi, atau saya harus memberi jika saya tidak memberi. Tuan Huasan tersenyum, dan ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Dia tahu arti kata-kata Yin Ming, tetapi sayangnya, Pangeran ke-8 surga menemukan target yang salah untuk ditekan. Saya tidak takut pada surga. Orang yang sebenarnya. Melihat orang yang sebenarnya Huasan terdiam, Yin Ming mengingatkannya lagi. Saya khawatir saya akan mengecewakan sang pangeran, Tuan Huasan berkata dengan acuh tak acuh, kitab suci Tao mengakui tuan mereka sendiri, dan lelaki tua itu tidak berdaya. Bahkan jika dia dapat mengeluarkan kitab suci Tao, itu tidak akan pergi denganmu. Pangeran, penguasa surga di masa depan, dan dia tidak pernah menderita ketidaktaatan seperti itu. Pangeran, ini adalah dunia Sanxian, bukan surgamu. Kata Tuan Huasan dengan sedikit lebih dingin, dan menunjukkan niat membunuhnya kepada lelaki tua itu berulang kali. Saya benar-benar berpikir bahwa saya memiliki temperamen yang baik, belum lagi Anda, Zhongyu Kaisar ada di sini, dan saya tidak berani melakukan ini kepada saya. Saya baru saja mengatakan ini kepada Anda, dan saya baru saja mengatakan ini kepada Anda. Jangan katakan saya tidak bisa mengeluarkannya. Bahkan jika saya bisa mengambilnya keluar, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Oke, bagus sekali. Yin Ming mengertakkan gigi, melemparkan jubahnya, dan pergi. Sebelum pergi, pria ini masih tidak lupa untuk menoleh ke belakang. Dia menatap Ye Chen dengan mata yang sangat ganas, seperti serigala menatap makanannya, mencoba mencabik-cabiknya. Di belakangnya, Sang Guan Yu juga melihat ke belakang, matanya hati penuh dengan kekhawatiran, seseorang di alam roh kosong, menyinggung Pangeran ke-8 surga, akibatnya bisa dibayangkan, akhirnya pasti lebih sengsara darinya. Saya khawatir akan ada bencana jika Anda menyangkal wajah Kaisar Giok seperti ini. Peri Huasan mengerutkan kening. Huasan tidak takut dengan istana surgawinya, jika dia ingin bertarung, dia akan datang, Huasan yang asli berkata dengan nyaring. Roh batu kecil itu, tidak buruk untuk merekrut ke Huasan. Orang asli Huasan tersenyum, menatap Ye Chen,
kali ini menatap Ye Chen lagi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu enak dipandang, dan dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang Tao, setidaknya lelaki kecil itu masuk akal, dibandingkan dengan Pangeran ke-8 Yin Ming, temperamennya masih bagus. Tidak ada alasan mengapa bakat seperti itu tidak boleh disertakan di Huasan. Yang paling penting adalah bahwa kitab suci Tao memilihnya, yang merupakan bukti bagus, membuktikan bahwa roh batu kecil ini, yang mewarisi jalan agung langit dan bumi, adalah yang diinginkan Huasan. Saya membuat kartu undangan, dan menantu perempuan saya hampir menjualnya. Sialan, undang kitab suci Tao, begitu banyak orang datang ke sini untuk itu, tidak ada yang sepertimu. Anak kecil, milikmu tulisan suci bisa dijual. Orang tua itu mau membeli, dan harganya bisa dinegosiasikan. Persetan, aku akan membelinya jika kamu mau. Sisi Ye Chen sudah sangat hidup, apakah itu keluarga peri di alam atas atau iblis besar di alam bawah, mereka semua berteriak dan mengancam ya, ada yang dekat, ada yang mengeluh, dan ada yang main-main. Masa kejayaan. Yang lebih aneh lagi adalah mereka ingin membayar kitab suci Tao, belum lagi Ye Chen, orang asli di Huasan akan tertawa ketika mendengarnya kitab suci Tao Huasan, harta yang tak ternilai, dapat diukur dengan uang. Membiarkan semua yang abadi berbicara, Ye Chen tetap tidak tergerak dan hanya melihat satu sisi langit. Dia menyaksikan Pangeran ke-8 pergi, dan Yin Ming melihat dengan galak sebelum dia pergi, dia melihatnya dengan serius, dia tidak peduli dengan kitab suci Tao, yang dia pedulikan adalah reinkarnasi Sang Guan Yu. Dia tidak mengejar, dan tidak ada gunanya mengejarnya. Masih kalimat yang sama, menyelamatkan Sang Guan Yu itu mudah, tetapi menyelamatkan keluarga yang itu sulit. Jika Anda tidak mengetahui situasi keluarga yang saat ini, Anda tidak bisa bertindak gegabah. Untungnya, disimpulkan bahwa Sang Guan Yu dan keluarga yang tidak dalam bahaya hidup mereka dalam waktu singkat, dan periode waktu ini cukup baginya untuk melakukan banyak hal, seperti meningkatkan kerajaannya. Alam abadi atas tidak berbeda dengan alam Sanxian, tidak ada penindasan kultivasi seperti itu, Zundi adalah Zundi, satu atau dua tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kelompok besar, seperti tentara, barisan yang sangat besar, dia tidak bisa melakukannya, jangan katakan untuk menyelamatkan orang lain, sulit untuk melindungi diri sendiri. Dia perlu meningkatkan basis kultivasinya selama periode ini, dan langkah selanjutnya adalah menunggu. Apa yang kamu tunggu? Jika dia menunggu pengadilan surgawi, dia akan pergi ke pengadilan surgawi, tetapi dia tidak pergi sendiri, tetapi Kaisar Langit mengundangnya untuk pergi, dan dia memiliki kitab suci Tao, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengundangnya. Pada saat itu, dia hanya perlu pergi ke penjara surgawi, menyelamatkan keluarga Yang, dan membawa pergi Sang Guan Yu, dan pahala serta kebajikannya akan lengkap. Setelah itu, dia akan sangat santai. Dia tidak peduli dengan pejabat posisi di pengadilan surgawi. Tidak peduli berapa banyak kultivasi yang ditekan. Perhitungannya masih sangat bisa diandalkan, kitab suci Tao Huasan adalah salah satu modalnya, yang dapat digunakan untuk menegosiasikan persyaratan, dan dia tidak segan-segan menggunakan kitab suci Tao untuk ditukar dengan pejabat. Episode 2577 berharap untuk memasuki Huasan. Di dunia yang perkasa, gunung-gunung berdiri dengan bangga. Dengan Huasan sebagai pusatnya, puncak gunung di sekitarnya penuh dengan sosok, dan semuanya hitam dan putih. Saat ini, mereka semua menggaruk-garuk kepala dan menatap Huasan dengan ragu. Keluar, tidak ada suara. Mengapa Tianyin berhenti? Seharusnya ada batas waktu 3 hari. Mungkin itu istirahat. Kami tidak mengerti suasana hati yang abadi. Di tangan mereka, menunggu untuk mendengarkan suara dao besar, yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun, meskipun mereka tidak bisa masuk, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan. Benar saja, tidak lama kemudian, suara surga muncul kembali, dan suara halus Taoisme melayang ke seluruh penjuru dunia. Mereka yang mendengar semuanya memiliki pikiran yang jernih, dan ada banyak orang yang membuat kemajuan, dan mereka telah tercerahkan. Kepada Tao. Untuk beberapa alasan, orang luar selalu merasa bahwa Dao Tianyin kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, seolah-olah ada lebih banyak vitalitas, dan ada lebih banyak kembang api manusia di alam halus. Melihat Gunung Hua, bukan Taoisme yang menggantung di langit, yang disebut Dao Tianyin berasal dari Ye Chen, Taoismenya beresonansi dengan Taoisme, menjalin suara surgawi yang baru. Jual saya mie tipis, tolong beri saya kitab suci Taois, kata guru Huasan sambil tersenyum. Senior, kitab suci Tao milik Gunung Hua. Ye Chen tersenyum, dan dengan pikiran, kitab suci Tao muncul lagi, seperti sinar cahaya peri, menembus langit, dan suara jalan terdengar lagi. Itu benar. Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Banjir menyeringai,
satu di setiap sisi, dan menepuk bahu Ye Chen, lalu menginjakkan kaki di ketiadaan lagi, mencari posisi terbaik. Terima kasih. Peri biru tersenyum lembut, lalu naik ke langit selangkah demi selangkah. Yang abadi cukup sadar diri, dan mereka memasuki langit lagi, duduk bersila. Mereka yang datang ke Huasan untuk pertama kalinya untuk membahas Taoisme, seperti Tai Yi dan Tai Bai, sangat berterima kasih, dan mereka berterima kasih kepada Ye Chen. Sebelum Ye Chen pergi, dia mengeluarkan guci itu lagi. Anak kecil, apakah kamu ingin bergabung dengan faksi Huasan? Orang asli Huasan jatuh, tersenyum ramah dan lembut, menatap mata Ye Chen lebih enak daripada Yin Ming, setidaknya dia tahu apa itu rasa hormat, dan hatinya tidak buruk berikan mantel itu kepada Ye Chen, dan Ye Chen akan menjadi penguasa Gunung Hua di masa depan. Junior hanya dalam kekosongan roh. Ye Chen tersenyum. Kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dari orang tua ini. Orang yang sebenarnya Huasan tersenyum, penuh makna yang dalam, Taoisme yang begitu mendalam, pemahamanmu tentang Tao, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Sejujurnya, aku ingin menjadi pejabat di Istana Surgawi. Nak, Ye Chen terbatuk datar. Menurutmu, Huasanku tidak sebagus Tianting. Peri Huasan terkekeh. Itu tidak benar. Ini untuk Yang Yu dari keluarga Yang. Tuan Huasan membelai janggutnya, seolah-olah dia telah melihat pikiran Ye Chen, atau dia telah memperhatikan Ye Chen secara diam-diam, dan menemukan bahwa batu kecil ini tidak terlalu peduli dengan kitab suci Tao, sebaliknya, dia cukup peduli dengan penjaga pangeran ke-8. Tidak sulit baginya untuk menebak petunjuk setelah semua spekulasi ini, karena cara Ye Chen memandang Yang Yu berbeda dari yang lain, mungkin mereka masih berteman lama. Seperti kata senior, Ye Chen tidak menyembunyikannya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menyelamatkan keluarga yang dengan kultivasimu dalam kehampaan spiritual? Huasan yang sebenarnya memandang Ye Chen sambil tersenyum, jangan meremehkan langit. Jika kamu ingin menyelamatkan orang dari penjara, itu sama sulitnya dengan pergi ke langit, dan jangan meremehkan Yin Ming. Kamu terlalu pandai menggunakan intrik, dan keluarga yang adalah contoh terbaiknya. Anak kecil, aku akan memberimu nasihat, Don jangan terlibat dalam urusan keluarga yang, pergi ke dunia peri atas, Anda jauh dari lawan Yin Ming, tidak peduli tingkat kultivasi atau latar belakang Anda, jika dia adalah lautan yang luas, Anda adalah setetes air di Taichang, untuk menjadi musuh baginya berarti menjadi musuh bagi Kaisar Giok, dan menjadi musuh pengadilan surgawi. Peri Huasan berkata lagi, tidak hanya keindahan hidup, tetapi juga hati yang baik. Terima kasih dua senior atas saranmu. Ye Chen menangkupkan tangannya lagi. Jadi, apa pilihanmu? Aku masih ingin menjadi pejabat di surga. Lalu siapa? Bawakan pedang 20 meterku. Seorang lelaki tua gemuk berkata kepada orang-orang di sampingnya, dia enggan memukulnya dengan tangannya, dan dia harus menggunakan pisau untuk membunuh seseorang seperti Ye Chen. Kami orang tua, ibu mertua dan ibu banyak bicara, kamu kentut. Jika saya tidak melihat bahwa Anda juga merupakan batu yang luar biasa, saya tidak akan peduli dengan Anda. Lupakan saja, jika kamu menjadi murid Huasan, kamu juga bisa menjadi pejabat di Istana Surga. Orang asli Huasan berkata sambil tersenyum, mungkin dia terlalu menghargai Ye Chen, jadi dia sangat perhatian. Apa yang dia katakan memiliki implikasinya sendiri. Kaisar Langit harus memperlakukan murid Huasan sebagai pejabat di langit. Yang paling penting adalah dia menghargai bakat, dan watak Ye Chen, yang menghargai cinta dan kebenaran, di dunia yang kejam ini, dengan hati seperti ini, itu terpuji. Para senior sangat mencintai, tetapi para junior tidak sopan. Ye Chen tersenyum. Saat berbicara, saya tiba-tiba melihat Sutian Guanghong tiba-tiba muncul, yang merupakan terobosan cahaya peri setelah mendengarkan suara Tao, seseorang menerobos. Sejak yang pertama, terobosan menuju cahaya abadi telah sering terjadi. Tidak hanya di pegunungan, tetapi juga di luar Gunung Huasan, ada banyak orang luar biasa dengan talenta tinggi, meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki gunung, mereka mendengarkan suara Tao, tetapi mereka juga menemukan kesempatan dan membuat terobosan seperti yang mereka inginkan. Setiap kali seseorang di luar gunung menerobos, para tetua Huasan akan mengukir nama orang tersebut di buku catatan. Bagaimana bisa Huasan menolak menerima bakat seperti itu? Selama bertahun-tahun, Huasan telah melakukan ini. Batch demi batch. Ye Chen akhirnya bersila, dan dia juga tercerahkan. Dalam 3 hari, dia perlu memperkuat fondasinya lagi, untuk menerobos ke tingkat kultivasi tertinggi dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu, dia akan pergi ke surga. Selama 3 hari terakhir, terobosan cahaya abadi terus berlanjut, dan penglihatan misterius telah digariskan satu demi satu di langit di atas Gunung Hua.
Peristiwa akbar ini adalah acara paling meriah sejak diskusi Taoisme di Huasan. Terlalu misterius. Selama 3 hari terakhir, Ye Chen masih berada di puncak kehampaan roh, dan basis kultivasinya ditekan dengan kuat olehnya, tetapi dia tidak menerobos. Jika dia ingin maju, satu pikiran adalah langit, dan satu pikiran adalah langit. Dia dapat membunuh orang suci sepanjang jalan dan secara paksa maju. Bukan tidak mungkin untuk mencapai alam suci tingkat pertama, ini adalah gantung tingkat dewa, dan pencerahannya lebih baik daripada obat ajaib manapun. Tidak jauh dari sana, peri Huasan dan Taois Huasan membuat teh dengan tenang. Setelah para dewa menyadari Tao selama 3 hari, mereka minum teh selama 3 hari. Yang lebih memperhatikan adalah Ye Chen. Sangat menarik untuk bisa menerobos, tetapi tidak untuk maju, pria kecil ini. Peri Huasan menoleh lebih dari sekali, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Mengendapkan Taoisme dan meletakkan fondasi yang kokoh. Orang asli Huasan tersenyum, jangan terburu-buru, karakternya jauh melebihi harapan orang tua itu, beri dia waktu yang cukup, dia akan terkenal di dunia. Tiba-tiba, sutra Tao yang tergantung di kehampaan jatuh lagi, seperti sinar cahaya peri, tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen. Sejauh ini, diskusi Huasan tentang Dao telah berakhir, dan hanya ada batas waktu 3 hari. Semua yang abadi bangkit, turun dari langit, dan menyapa manusia asli Huasan. Kemudian, semua orang mengepung Ye Chen. Nak, aku tidak membutuhkan tuanku. Raja Iblis Banteng sangat marah sehingga dia menepuk bahu kecil Ye Chen. Mungkin itu terlalu kuat, dan Ye Chen hampir menjatuhkannya. Pinggang sapi itu lurus, singkatnya, katakan itu juga bocoran samping yang mendominasi, dan artinya bisa jelas, kenali aku sebagai orang tua, dan aku akan melindungimu di masa depan. Tidak kekurangan. Ye Chen menjawab dengan santai, jika tidak di Huasan, dia akan menyeret sapi tua itu ke tempat sepi, dan mengajarinya apa artinya menjadi seorang master. Setelah selesai, rebus dia dalam panci. Orang selalu bertanya apakah Anda seorang istri, Anda sangat berbeda, dan bertanya apakah Anda seorang master. Jika kamu tidak ingin menjadi master, kamu dapat meminta bantuan. Raja Iblis Banteng menyeringai, dan menurunkan senioritasnya ke tingkat lain. Bagaimanapun, dia membodohi Ye Chen, jadi dia harus ada hubungannya dengan akan lebih mudah baginya untuk meminjam tulisan suci di masa depan. Itu seperti omong kosong, kata Ye Chen sambil tersenyum. Jadi, sapi tua itu menunggumu di Flaming Mountain. Jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali. Raja Iblis Banteng tersenyum, dan mengambil langkah besar, berjalan diam dengan angkuh. Nak, aku harus cepat pulang dan mencari menantu untuk pamer. Mungkin saat menantu senang, dia bisa tidur dan mengobrol, bisa diandalkan. Setelah Raja Iblis Banteng pergi, Raja Naga Banjir datang dan memberi Ye Chen sebuah token, jika ada bahaya di masa depan, jika kamu mengambil token ini, rekan Taois di alam bawah akan memberimu bantuan. Terima kasih, senior. Senior apa? Panggil aku saudara. Terima kasih. Baiklah, kamu bisa mengajariku. Raja Jiaolong tersenyum, berbalik dan pergi, lalu ada kata berkabut, jika Anda bebas, saya akan datang ke Beihai, dan saya menunggu Anda kapan saja. Satu iblis besar, pergi satu demi satu, membuang buah zaitun, keduanya tidak bodoh, mereka tahu caranya untuk berteman, alasan utamanya adalah Ye Chen memiliki Taoisme, jika itu adalah roh batu kecil biasa, dia tidak akan repot untuk berbicara satu sama lain. Setelah itu, lebih banyak orang maju, atau memberi harta, atau memberi yang abadi, yang disebut sangkar panas, roh batu kecil tidak ada artinya, yang penting adalah kitab suci Tao, dengan kitab suci Tao ini, beri dia cukup tahun, dia akan menjadi, pasti raksasa. Ini disebut investasi, dan Anda bisa memegang paha Anda di masa depan. Tapi Ye Chen tahu betul bahwa orang-orang yang melempar zaitun ini juga pasti punya niat jahat. Tunggu. Setelah meninggalkan Gunung Hua ini, pasti banyak orang yang tertidur, dan kemudian menunggunya keluar, membunuh orang dan mencuri barang, kitab suci Tao terlalu menarik, dan selalu bisa membangkitkan keserakahan. Lebih banyak orang berkumpul, satu demi satu, Ye Chen tidak akan menolak siapapun yang datang, bagaimanapun, mereka semua diberikan secara gratis, jangan meminta apa-apa, ada baiknya berteman dengan tulus, jika dia memiliki niat merampok, dia tidak akan sopan. Tidak jauh dari sana, peri Huasan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, cukup malu, sepertinya itu adalah Huasan, mereka adalah tuan rumahnya, tetapi mereka ditinggalkan sendirian. Tidak buruk untuk berteman dari seluruh dunia. Tuan Huasan berkata sambil tersenyum, dia secara sadar menganggap hal-hal ini sebagai pembuka jalan, dan semuanya tidak siap untuk Ye Chen mewarisi mantel Huasan.
Di sisi lain, peri Biou melonjak ke atas, Kunlun True Immortal juga melaju ke barat, dan mereka yang datang ke Huasan untuk membahas Taoisme juga bergegas ke empat arah, dan Huasan yang besar langsung kosong. Orang tua Huasan, aku mengundangmu untuk menjadi seperti Huasan. Sebelum Tai Yi pergi, dia menusuk Ye Chen. Tentu saja aku mengatakannya. Ye Chen tersenyum. Itu bagus. Tai Bai membelai janggutnya, jangan pergi ke alam abadi sampai kultivasimu selesai. Yang terbaik adalah tinggal di Huasan di tahun-tahun ini. Ye Chen mengerti ini, karena dia takut pangeran ke-8 akan membalas, mengandalkan Huangshan, adalah latar belakangnya. Tai Yi dan Tai Bai juga pergi, sangat senang. Untungnya, saya mengenal Ye Chen lebih awal, dan saya akan turun lebih banyak di masa depan, dan menggunakan kitab suci Tao untuk mendapatkan wawasan. Seharusnya tidak sulit. Si kecil, ikut aku. Tidak jauh dari sana, Immortal Huasan bangkit. Ye Chen mengangkat tumitnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Episode 2578 menghancurkan 4 alam dalam 1 hari. Diskusi tentang Taoisme di Huasan berakhir, dan semua yang abadi kembali ke rumah mereka. Di luar gunung, setan kecil masih penuh dengan ide. Acara akbar telah berakhir, dan mereka merasa kesepian. Jika mereka ingin mendengar suara halus dari jalan itu, mereka harus menunggu 100 tahun. Sambil mendesah, iblis kecil itu mundur secara terpisah. Pada saat ini, cahaya langit terbang keluar dari Gunung Huasan, setiap cahaya langit sangat akurat, dan ketika memasuki tubuh seseorang, itu adalah bagian dari kesadaran ilahi, dengan sebuah kalimat, datanglah ke gunung. Mereka yang terpilih tertegun sejenak, dan kemudian dengan gembira, merupakan kehormatan besar membiarkan mereka memasuki gunung. Ini semua karena bakat mereka, dan mereka diam-diam dicatat oleh para tetua Huasan. Kesimpulan dari diskusi adalah bahwa bakat internet diperlukan, dan tidak ada yang boleh menolak. Adapun mereka yang tidak terpilih, mereka memiliki ekspresi penyesalan dan iri hati, hal yang baik di dunia, hal buruk yang belum tertangkap, tetapi mereka tidak menariknya. Kemakmuran hilang, dan semua bukit kosong. Kisah diskusi Huasan tentang Taoisme menyebar dengan cepat. Taoisme sebenarnya memilih tuannya sendiri, dan itu masih berupa roh batu kecil. Untuk sesaat, ada keributan, dan nama Ye Chen langsung menjadi populer di dunia atas dan bawah, dan suara desahan, kejutan, dan keraguan melayang di langit. Namun, di luar pegunungan di bawah bulan, selalu ada 1 atau 2 sosok yang melintas, semuanya berjubah hitam, dengan cahaya redup di matanya, seperti hantu malam, tidak menentu. Seperti yang dikatakan Ye Chen, tidak sedikit orang yang ingin membunuh orang dan mencuri barang. Jika mereka mencuri kitab suci Tao dan mempelajarinya, mereka harus meningkatkan kultivasi mereka, dan mereka dapat berjalan menyamping di dunia Sanxian. Namun, setelah menunggu lama, mereka masih belum menunggu Ye Chen keluar. Mereka memiliki ketekunan, dan mereka tidak akan menyerah sampai Ye Chen keluar. Surga, kamar tidur pangeran ke-8. Yin Ming yang kejam, seperti anjing gila, melemparkannya dan melolong terus-menerus, bunuh roh batu itu untukku, dan dapatkan kembali kitab suci Tao. Pangeran, kitab suci Tao mengakui dia sebagai tuan, dan dia akan diterima sebagai murid oleh Huasan. Jika dia membunuh orang seperti ini, saya khawatir Huasan akan marah. Seorang lelaki tua berbaju ungu berkata, Jade Kaisar tahu, saya khawatir sulit untuk dijelaskan. Tao tua itu berpikir, mintalah instruksi dari Kaisar Giok. Baik. Ayah mundur, bagaimana saya bisa meminta perintah? Yin Ming mendengus dingin. Kalau begitu tunggu. Kaisar Langit meninggalkan bea cukai. Aku tidak sabar. Yin Ming meraung, cepat dan kirim seseorang untuk mengawasi di luar Huasan, dan ambil kitab suci Tao untukku. Jangan ungkapkan identitasmu, siapa yang akan saya kenal? Kaisar Giok. Ayah paling mencintaiku, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menyalahkanku. Malam di Huasan tenang dan damai. Ye Chen mengikuti Taois Huasan sepanjang jalan dan menikmati pemandangan Huasan, benar-benar gunung peri di dunia. Selain itu, ada pola formasi, terukir di tempat rahasia, itu adalah pola formasi jalan kaisar, dan formasi peri jalan kaisar disembunyikan, bahkan jika itu dia, itu mengejutkan. Saya tidak tahu kapan, Taois Huasan menetap. Saat ini, mereka sudah berada di dasar Huasan, ada alam semesta di dalamnya, ada lautan kekacauan, orang-orang di depannya, sekecil kerikil, lautan kekacauan inilah yang menopang seluruh Huasan. Kaisar Yun, gumam Ye Chen, dan akhirnya menemukan sumbernya. Melihat lautan kekacauan, dia menjadi lebih yakin bahwa kaisar legendaris yang mencerahkan Taoisme di Huasan adalah Dao Zhu Hongjun. Dia adalah tubuh kekacauan. Adalah salah satunya dari para dewa kaisar. Tidak mudah mengenal Di Yun.
Tuan Huasan mengelus janggutnya. Saya mendengar dari pendahulu saya. Ye Chen tersenyum. Kamu punya 3 hari untuk menyadari Tao di sini. Tuan Huasan melambaikan tangannya dan mengirim Ye Chen ke lautan kekacauan. Terima kasih, senior. Ye Chen tersenyum, dan segera duduk bersila. Ini akan menjadi kesempatan, dan jika dia bisa mendapatkan 1 atau 2 sepotong Kaisar Yun, itu akan menjadi kekayaan yang menantang surga. Immortal Huasan melihat sekali lagi dan pergi diam-diam. Orang tua ini sangat menghargai Ye Chen, dan satu-satunya yang bisa masuk ke sini untuk menyadari Taoisme adalah keturunan penguasa Huasan. Ini bukan hanya keberuntungan, tetapi juga kehormatan besar. Immortal Huasan pergi, tetapi Ye Chen, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, lalu bangkit, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, dan berjalan jauh. Apa yang disebut laut yang kacau bukanlah laut yang sebenarnya, tetapi awan dan kabut yang kacau, yang dikumpulkan oleh Dao Yun, dan memiliki kekuatan ekstrim dari Dao, yang diturunkan dari Dao Shenyun Kaisar. Apa yang dia lihat di sepanjang jalan penuh dengan penglihatan. Kekacauan sedang mengembangkan segala sesuatu, dan segala sesuatu berubah menjadi kekacauan. Ini adalah siklus yang luar biasa, lebih seperti reinkarnasi, menguraikan arti sebenarnya dari Tao, Tao dari leluhur Tao, melampaui langit, dan dia pikir dia belum mencapai tingkat itu. Tidak sampai kedalaman dia menetap, dan Dao Sutra terintegrasi dalam tubuhnya, yang bergetar dengan Dao-nya sendiri, dan juga beresonansi dengan agregat Dao yang kacau di sini, karena Dao Sutra adalah esensi yang dibiakkan oleh kekacauan. Agregat Dao, dan koneksi bawaan, atau, mereka adalah satu. Sekali lagi, dia duduk bersila, dengan pikiran jernih dan gajah harta karun yang khusyuk diiringi oleh suara Dao Tianyin, dia jatuh ke dalam konsepsi artistik yang indah dan berkonsentrasi pada pencerahan. Malam berlalu dengan tenang. Di pagi hari, matahari yang hangat menyinari Gunung Huasan, bersinar terang. Saya mendengar tentang Tao, dan kitab suci Tao telah mengenali Tuan mereka sendiri. Sesepuh berkata secara pribadi bahwa tidak ada kebohongan. Dia adalah roh batu kecil di alam roh kosong, dan dia telah dibawa ke Huasan oleh kepala sekolah. Sejauh ini saya belum melihatnya. Saya benar-benar ingin melihatnya. Murid Huasan yang bekerja keras telah pergi, beberapa menyilangkan kaki di puncak gunung, beberapa duduk di atas batu giok, atau berjalan di antara pegunungan, menyerap esensi langit dan bumi, suara mereka tidak ada habisnya, kebanyakan dari mereka adalah rasa ingin tahu dan terkejut, mereka tidak memenuhi syarat untuk membahas Taoisme di Gunung Huasan, baru kemudian saya mengetahui tentang puncak dan acara akbar, yang sungguh tidak bisa dipercaya. Ini adalah rumah abadi sekolah Tao. Kamu bisa datang ke sini untuk mencerahkan Tao di masa depan. Itu adalah kolam abadi Gunung Hua. Ada ramuan langit dan bumi di dalamnya, yang dapat membersihkan tubuh. Tindak lanjut. Saya melihat seorang tetua Huasan memimpin sekelompok murid bolak-balik murid-murid itu semuanya baru direkrut, dan mereka bukan orang biasa. Merupakan hal baru untuk memasuki Huasan untuk pertama kalinya. Saya telah berjalan sepanjang waktu. Jalan, dan saya masih merasa tidak nyata. Saya telah menjadi murid Huasan, dan masa depan tidak baik. Terbatas. Di puncak tertinggi Gunung Huasan, orang asli Gunung Huasan duduk dengan santai dan membuat teh dengan tenang. Peri Huasan juga ada di sana, dan dia akan selalu secara tidak sengaja melirik keluar gunung dan melihat orang-orang bersembunyi dalam kegelapan, dan basis kultivasinya tidak rendah, seolah dia sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Sejak menunggu Ye Chen, jelas dia ingin membunuh dan mencuri. Jangan melihatnya, itu yang diharapkan. Orang asli Huasan tersenyum dan berkata, aneh saja, Taoisme terlalu berharga, siapapun yang memiliki hati tamak, siapa yang tidak mengingininya, ini adalah cara dunia. Lebih baik bersikap optimis tentang dia. Huasan peri menyesap tehnya. Saat kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya keluar dari dasar gunung dan menembus ke langit, menguraikan penglihatan, menyebabkan semua murid dan tetua Huasan melihat ke atas, dan mereka semua tahu bahwa itu adalah cahaya peri terobosan. Aku akhirnya memilih untuk maju. Peri Huasan berkata sambil tersenyum, tanpa harus melihat, dia tahu bahwa Ye Chen sudah berada di alam Kongming. Setelah dia selesai berbicara lagi, cahaya langit kedua melonjak ke langit, masih menembus cahaya langit. Sebelum menunggu jawaban, itu adalah yang ketiga. Lalu, ada cara keempat, tanpa kecuali, semua cahaya tingkat lanjut. Ini. Belum lagi peri Huasan, bahkan Huasan yang asli tertegun di sana, dan ada 4 lampu peri tingkat lanjut berturut-turut. Ini dari alam roh kosong ke alam suci. Dia telah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 3000 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang aneh.
Bahkan dia seperti ini, memberi tahu Mo bahwa para tetua dan murid lainnya memandang Chang Miao dengan ekspresi yang luar biasa. Menerobos 4 alam besar berturut-turut, ayo pergi. Kultivasi tingkat lanjut, kapan menjadi begitu biasa, dan tidak begitu cepat memakan ramuan. Siapa bakat ini, bukan hanya monster, apa-apaan itu. Benar-benar melawan langit. Di pagi hari, Huasan menjadi sangat ramai, dengan ratusan ribu puncak, lebih banyak orang berkumpul, melihat ke langit, dan melihat sekeliling, mencari terobosan, tetapi tidak menemukannya. Monster. Tuan Huasan menarik napas dalam-dalam, begitu pula peri Huasan. Keduanya terkejut, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Dia, Huasan, menangkap bakat, itu terlalu menantang surga. Di bawah gunung, Ye Chen masih menyilangkan kakinya, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, tanpa bergerak. Setelah mengumpulkan Dao Yun, meletakkan fondasi yang kokoh, benar-benar tidak ada hambatan sama sekali untuk maju melalui Dao. Jika dia mau, dia bisa masuk ke alam suci besar, dan seseorang dengan hang tingkat dewa sangat disengaja. N. Episode 2579 Kaisar Huasan Yun. Ini malam, bintang dan cahaya bulan turun, dan Huasan cerah. Malam ini, tampaknya damai dan tenang, tetapi kenyataannya, gelombang gelap mengamuk. Itu adalah kitab suci Tao di Gunung Hua, dan lebih banyak orang datang ke sini. Ada makhluk abadi dari dunia atas dan setan besar dari dunia bawah. Dunia, udara peri yang berkabut juga lebih kabur. Di puncak Gunung Hua, para peri Gunung Hua berdiri dengan tenang, dan ada beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Rao, sulit baginya untuk menemukan mereka semua. Karena penglihatannya, para peri itu terlalu kuat. Tidak jauh dari sana, orang asli Huasan cukup tenang, dia duduk di depan meja batu dan membuat teh dengan santai. Mereka takut pada Huasan, yang merupakan monster besar. Dibandingkan dengan dunia luar, yang lebih dia perhatikan adalah Ye Chen, yang menerobos 4 alam besar dalam 1 hari, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Murid kecil yang dia rekrut lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Malam bulan purnama sunyi, dan kabut peri tebal menutupi Huasan lagi. Di bagian bawah Gunung Hua, Ye Chen bangkit, menggeliat dengan keras, dan pergi jauh-jauh dari kehampaan roh ke orang suci. Suatu hari, dia tidak tahan untuk keluar, jadi dia membawa kendi dan masuk lebih dalam. Lautan kekacauan ini sangat luas dan tak terbatas, tanpa akhir yang terlihat, menyiratkan bahwa Tao tidak memiliki batas. Jika Anda tidak dapat memahami arti sebenarnya dari Tao, Anda tidak dapat menemukan akhir dari Tao. Saat dia berjalan, dia menutup matanya sedikit, dan kendi di tangannya jatuh secara tidak sengaja, dan dia kembali jatuh ke dalam konsep artistik Tao, mengembara dalam pikirannya, merasakan Tao. Bentuknya banyak berubah selama berjalan, ia menjadi tua selangkah demi selangkah, dari penampilan muda, sedikit demi sedikit, berubah menjadi seorang lelaki tua, dengan rambut putih berkibar dan janggut putih bergoyang. Seorang anak kecil. Dengan cara ini, itu juga menjadi sebuah siklus, seperti sebuah siklus. Siapapun di sini akan tercengang, batu kecil ini terlalu aneh, tubuhnya kadang ilusi dan kadang padat, setiap langkah menginjak Dao, bentuk tua dan muda berubah, dia jelas manusia, tapi sepertinya dia tidak ada di dunia, memberi rasa halus. Pada hari ini, dia tidak pernah membuka matanya, berjalan selangkah demi selangkah, tanpa tujuan atau akhir, berjalan di lautan yang kacau, seperti turis di sungai waktu yang panjang, tertutup debu waktu. Saya tidak tahu kapan, saya melihatnya berdiri diam, dengan senyum di sudut mulutnya. Jangan salahkan dia untuk ini, hanya karena dia menemukan harta karun itu, dan itu adalah harta karun yang besar, yaitu Kaisar Yun, dan itu diklasifikasikan ke dalam kekacauan, suara jalan besar dan surga yang dipancarkannya sangat misterius, jauh dari sebanding dengan kitab suci Tao, dan bahkan lebih ekstrim dan kekuatan Kaisar sering dimanifestasikan. Yang aku cari adalah kamu. Ye Chen tersenyum, dan bentuk tubuhnya berubah lagi, berubah menjadi Dao dan memasuki kekacauan, Kaisar Yun tidak umum, dan jarang ditemukan. Energi laut yang kacau melonjak, dan suara Tao bergema, yang sangat luar biasa. Saat fajar, seseorang datang, itu adalah orang asli Huasan, atau lebih tepatnya, itu adalah inkarnasi dari orang asli Huasan, yang datang mengunjungi Ye Chen. Namun, dia berdiri di tepi kekacauan, melihat dan melihat, tetapi tidak melihat Ye Chen. Dewa mengetahui bahwa dia datang sendiri, membelai janggutnya, dan menatap dengan tenang, mata lamanya penuh kejutan, tetapi dia tidak menemukan Ye Chen, tidak ada jejaknya, tidak ada jejak sama sekali. Lari. Peri Huasan tertegun. Apakah dia mau lari? Orang asli Huasan berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak mengira Ye Chen akan pergi.
Di mana tempat ini? Suatu hari pencerahan sebanding dengan 100 tahun di dunia luar. Jika orang luar tidak memenuhi syarat untuk datang ke negeri peri seperti itu, hanya orang bodoh yang akan pergi. Benar saja, di kedalaman kekacauan, dia menemukan Ye Chen, yang tidak berbentuk dan tidak berbentuk, bukan dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk Tao, yang telah menjadi satu dengan lautan kekacauan. Nah, kamu batu kecil, gumam Tuan Huasan dengan lembut, dengan makna yang dalam di matanya, dan sentuhan keterkejutan. Dia masih meremehkan Ye Chen, dan pemahamannya tentang Tao jauh di luar jangkauannya. Menemukannya. Peri Huasan masih mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Orang asli Huasan tersenyum, menjentikkan tangannya dengan ringan, mendorong lapisan awan yang kacau, dan menunjuk ke satu sisi, itu adalah jejak samar Dao Yun, yang diubah oleh Ye Chen. Peri Huasan menatapnya, dan ekspresinya juga terkejut, inkarnasi Tao. Anak ini mencuri. Orang asli Huasan tertawa. Orang luar tidak dapat memahami kata-kata ini, tetapi Peri Huasan tahu. Yang disebut adalah harta tertinggi Huasan, yaitu Taoisme Kaisar, dan Ye Chen telah menemukannya, dan ingin memisahkan untaian untuk diintegrasikan ke dalam Taoismenya. Ketika Kaisar Yun memasuki kitab suci Tao, itu seperti benih di dalam tanah. Benih tersebut dapat tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Di Yun dipelihara oleh kitab suci Tao, dan juga dapat kembali ke aslinya dan menjadi seorang Tao. Itu akan menjadi sumber kekuatan. Tuan Huasan memahami keinginan Ye Chen, dan Peri Huasan juga tahu bahwa dia ingin menggunakan kitab suci Tao untuk mengolah Kaisar Yun. Kesempatan ini akan melawan surga. Premisnya adalah dia dapat memisahkan sinar imperialisme itu. Pisahkan Kaisar Yun, kakak senior, kamu belum pernah melakukannya di masa lalu. Aku tidak tahu apakah batu kecil itu bisa melakukannya. Peri Huasan tersenyum lagi, matanya yang indah mengungkapkan cahaya peri, dan matanya bersinar terang. Tuan Huasan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit malu, dan dia tidak bisa tidak mengingat hal-hal lama. Di masa lalu, seperti Ye Chen, dia ingin memisahkan seutas kaisar, tetapi dia tidak memiliki cukup kesempatan, atau dengan kata lain, dia tidak memiliki cukup pemahaman tentang Tao, jadi dia belum berhasil. Sejauh ini, sebagai penguasa Huasan, sangat memalukan jika tidak ada Kaisar Huasan Yun di tubuhnya. Ye Chen saat ini tampaknya lebih baik darinya. Setidaknya, Ye Chen memiliki kitab suci Tao di tubuhnya, dan kitab suci Tao mengakui tuannya, yang merupakan preseden yang belum pernah dimiliki Huasan sebelumnya sepanjang sejarah guru Huasan, tidak ada yang memiliki kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, Ye Chen mungkin dapat memisahkan Kaisar, dia memiliki kondisi bawaan, yaitu kitab suci Tao, yang telah terintegrasi dengan Ye Chen, kitab suci Tao adalah dia, dan dia adalah kitab suci Tao. Jika Kaisar Yun adalah benihnya, maka kitab suci Tao adalah tanahnya, dan Ye Chen, yang menyatu dengan kitab suci Tao, adalah sebidang tanah subur yang cukup bergizi. Kaisar Yun. Di kedalaman, Ye Chen, berubah menjadi Dao Yun, masih berkeliaran di sana, seperti pencuri, selalu berpikir untuk mencuri sesuatu, yaitu, Kaisar Dao Shen Yun dari Huasan. Sangat disayangkan bahwa ini bukan Kaisar Yun biasa, setidaknya berbeda dari Kaisar Guntur Yun Kuiniu, karena Hong Jun masih hidup, Kaisar Dao Shen Yun leluhur Dao memiliki semacam spiritualitas bawaan. Betapa sulitnya memisahkan Kaisar spiritual Yun. Namun, dia memiliki harta rahasia Taoisme, itu akan menjadi kue manis untuk menarik di Yun, tidak perlu banyak, hanya memisahkan jejak, dan dia dapat menggunakan Taoisme untuk melahirkan di Yun. Berasimilasi dengan Taoisme dan digunakan oleh orang lain. Ayo, adikku akan membawamu melihat dunia bunga. Marah. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, Di Yun mengabaikannya. Kaisar spiritual Yun secara alami luar biasa, kedipan dan intimidasi tidak baik untuk itu, dari awal hingga akhir, tidak ada tanggapan, di mana roh batu, basis kultivasi tidak kuat, dan keinginannya tidak kecil. Episode 2580 Salam. Hari lain berlalu, dan itu adalah hari ketiga. Orang asli Huasan dan Peri Huasan masih ada, mereka belum diganggu, dan ada harapan di mata mereka, berharap Ye Chen akan memisahkan jalan Kaisar dari Dewa, jika ini masalahnya, itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa untuk Huasan. Pada saat ini, orang asli Huasan membuat keputusan tertentu. Jika Ye Chen dapat membedakan Kaisar, dia harus menjadi kepala sekte. Dia akan menjadi yang paling menakjubkan di antara para penguasa Huasan di masa lalu. Sudah larut, bisik Peri Huasan. Batas waktu 3 hari tidak ditentukan oleh mereka, itu dikunci oleh Chaos Sea. Ketika waktunya habis, Ye Chen akan diundang keluar.
Seseorang hanya memiliki satu kesempatan seumur hidup, dan kesempatan itu hanya 3 hari, dari kepala sekolah hingga murid, tidak ada yang memiliki hak istimewa. Ini adalah kasusnya dan Tuan Huasan di masa lalu, jika dia ingin tinggal di sana selama beberapa hari lagi, tidak mungkin. Tuan Huasan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengamati kedalaman dengan tenang, bahkan jika Ye Chen, yang membawa kitab suci Tao, tidak dapat membedakan jejak kaisar, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukannya kecuali kaisar. Di bawah tatapan keduanya, Ye Chen, yang telah berubah menjadi Dao Yun, kembali ke wujud manusianya. 2 hari 1 malam kedipan dan intimidasi tidak berguna, dan Di Yun tidak tergerak oleh kue manis kitab suci Tao, dan sangat pelit, tidak mau berpisah sama sekali. Dengan wajah gelap, Ye Chen keluar dari kedalaman. Melihatnya dari kejauhan, peri Huasan menghela nafas, dia mengira batu kecil bisa menciptakan mitos, tapi ternyata mereka terlalu banyak berpikir, dan Ye Chen tidak bisa melakukannya. Masih ada sebatang dupa, jadi kita pergi. Orang asli Huasan tertawa. Sungguh, apakah kamu tahu siapa Hong Jun itu? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Hong Jun. Mengerti. Ye Chen melambaikan tangannya dan berbalik. Melihat ekspresi bingung di wajah Tuan Huasan, dia sudah menemukan jawabannya. Dia hanya tahu bahwa ada Di Yun, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Dia tidak tahu latar belakangnya, apalagi siapa Hong Jun. Jika itu masalahnya, maka dia harus melakukan sesuatu. Immortal Huasan dan Fairy Huasan sama-sama mengangkat alis, tidak tahu kenapa. Idiot, Hong Jun hanya idiot. Segera, aku mendengar kutukan dari dalam, itu adalah omelan Ye Chen. Dengan baik Ka. Immortal Huasan dan Fairy Huasan membuka mulut mereka dan menarik sudut mulut mereka. Mereka tidak tahu mengapa Ye Chen berteriak, dan mereka tidak tahu dari mana kemarahan Ye Chen berasal, kemungkinan besar memiliki permusuhan dengan Ye Chen. Saya tidak tahu, jika mereka berdua tahu bahwa yang disebut Hong Jun adalah penguasa kaisar, leluhur Huasan, saya tidak tahu ekspresi apa yang akan dia miliki. Tidak berotak, Hong Jun hanya bodoh. Ye Chen masih memarahi, suaranya sangat keras, dan inilah alasan mengapa dia bertanya kepada Hong Jun orang yang sebenarnya di Huasan. Jika kamu mengetahuinya, kamu pasti tidak akan memarahi. Untuk wajahmu, tegur leluhurmu, tapi sayangnya kamu tidak tahu, jadi apa yang kamu bicarakan. Ini juga berkat Hong Jun bahwa dia menyatakan dirinya sendiri, jika dia melihat adegan ini, dia akan bisa menamparnya kembali ke rahim ibunya. Tanpamu, aku adalah seorang kaisar, jadi memarahi seperti ini. Apakah itu cocok? Sesuai. Ini akan menjadi jawaban Ye Chen, omelannya bahkan lebih menyenangkan. Siapapun yang menyuruhmu untuk tidak berpisah dariku, yang menyuruhmu untuk tidak melihatku, yang menyuruhmu bermain gadungan, kamu pantas dimarahi. Orang kecil ini. Rao adalah kebijaksanaan dari Huasan yang asli, dan dia benar-benar bingung dengan omelan Ye Chen. Sangat bagus, mengapa dia memarahinya? Peri Huasan tidak bisa tertawa atau menangis, dia tidak tahu bahwa roh batu kecil memiliki sisi yang lucu, dan dia memarahi orang tanpa ambiguitas, satu demi satu. Bodoh, Hong Jun hanyalah seorang idiot. Di kedalaman, Ye Chen mundur sambil berteriak, karena batas waktu semakin dekat, lebih baik keluar sendiri, itu lebih baik daripada dibuang oleh Chaos Sea, itu akan memalukan. Dia ingin pergi, tetapi omelan menjadi semakin keras, bukan hanya karena Di Yun tidak dapat dipisahkan, tetapi juga karena Hong Jun, yang melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang, tetapi dia tidak melihatnya. Kemarahan untuk waktu yang lama, dan dia melampiaskannya hari ini. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu siapa Hong Jun. Belum lagi, karena omelannya, Kaisar Yun Ungu yang kacau benar-benar gemetar. Segera, sehelai Di Yun, setebal sehelai rambut, melayang dengan lembut, cukup aktif, berlarian di langit, menyelinap, dan tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen. Ini, Immortal Huasan dan Fairy Huasan tercengang, dan mereka benar-benar mengetahuinya, tapi cara ini terlalu aneh. Memanggil Hong Jun berhasil. Memanggil Hong Jun dapat memisahkan mereka. Inilah yang ingin ditanyakan oleh dua dewa agung. Apa alasannya? Hubungan seperti apa? Pada saat ini, kedua dewa memiliki keinginan untuk masuk dan menyapa 18 generasi leluhur Hong Jun, bahkan mungkin jejak kaisar dapat dipisahkan. Di sini, mata Ye Chen sangat cerah. Di Yun memiliki spiritualitas. Jika Anda menganggapnya sebagai pribadi, Anda secara alami akan memiliki berbagai emosi, seperti emosi memberontak. Jejak Di Yun yang lolos ini adalah jenis pemberontakan. Memarahi dewa sepanjang hari. Ini seperti tubuh jihad dharmanya, baik atau tidak, mengapa dia masih berpikir untuk mengalahkan tubuh aslinya. Oleh karena itu, omelannya memunculkan sisi pemberontak Di Yun, dan mereka semua melihat Hong Jun tidak bahagia,
dan ingin memarahi Hong Jun, jadi ada pemahaman diam-diam, hei. Cocok kan? Setelah merasakan manisnya, Tuan Muda Ye masih ingin kembali dan mencoba lagi emosi Di Yun yang lain, jika tidak seragam, dia masih bisa mendapatkan jejaknya, bagaimana dengan Di Yun? Lebih banyak lebih baik. Namun, batas waktunya sudah habis, dan saat dia turun, dia melihat laut yang kacau mengamuk, dan dia tidak tahu apakah itu disebabkan oleh Kaisar Yun, atau hanya seperti ini, gelombang mengundangnya keluar. Kemudian, saya melihatnya lewat seperti aliran cahaya dari kepala Immortal Huasan dan Fairy Huasan, dan karakter besar menempel di dinding batu yang berlawanan. Immortal Huasan dan Fairy Huasan melihat ke Laut Chaos, bertukar pandang, dan kemudian menatap Ye Chen bersama, merasa ada yang salah dengan pemandangan hari ini. Keduanya juga sangat baik, pencetus gunung itu disambut, tetapi dia masih tidak tahu apa-apa. Jika leluhur tahu-tahu, dia akan memandang mereka secara berbeda. Generasi muda sangat bersyukur. Merefleksikan bintang-bintang, Ye Chen keluar dari dasar gunung Hua, orang asli Huasan dan peri Huasan juga ada di sana, mengikuti diam-diam, berjalan dan menonton sepanjang jalan, menatap mata Ye Chen cukup aneh, seperti melihat monster, Dia adalah monster yang terbuat dari batu. Ye Chen senang, menyeka mimisannya sepanjang jalan, dan melihat ke dalam tubuhnya sepanjang jalan. Jejak ungu Kaisar Yun telah diintegrasikan ke dalam kitab suci Dao, dan itu berlarian di tubuhnya. Dia memang seorang guru pemberontak, sangat tidak jujur. Jika itu adalah seseorang, dia hanya akan takut bahwa dunia tidak akan kacau balau. Melihat dengan hati-hati, Di Yun menyerap nutrisi, yang disebut nutrisi adalah Dao Ye Chen, yang telah diintegrasikan ke dalamnya untuk mengembangkan bakat ini. Anak kecil, siapa yang kamu maksud ketika kamu berbicara tentang Hong Jun? Lagi pula, Tuan Huasan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya sambil tersenyum. Seorang teman lama, jawab Ye Chen dengan santai. Benar-benar teman lama. Tuan Huasan tersenyum. Tidak heran dia akan mempercayainya. Dia telah belajar lebih banyak tentang watak Ye Chen. Di permukaan, dia jujur. Dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya dia juga seorang tuan yang gelisah di tulangnya, dengan temperamen yang sangat mempesona. Dia tidak mempercayainya, dan peri Huasan sendiri tidak mempercayainya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan cekikikan, memarahi teman lamanya seperti ini, batu kecil ini lebih menarik dari yang dibayangkan. Karena itu, dia dan Taois Huasan semakin penasaran tentang siapa Na Hong Jun.